Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke. Tadi Bang Ferry sudah cerita tentang bagaimana kekuasaan raja. Kemudian bagaimana kegelapan ini bisa terjadi. Bagi saya, kegelapan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia disebabkan karena etika dan hukum sudah dirusak oleh para penguasa. Apa buktinya etika dan hukum itu sudah dirusak? Kita melihat bagaimana bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat prinsip-prinsip demokrasi, prinsip republik, prinsip konstitusionalisme, dan prinsip negara hukum sudah tidak dilaksanakan secara utuh, bahkan dilanggar. Kita punya konstitusi yang tadi ada mengatur bab 1, tetapi kita tidak melaksanakan konstitusionalisme. Jadi constitution without konstitusionalisme. Kita punya berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi prinsip negara hukum hanya dijalankan secara formal saja. Negara hukum, prinsip negara hukum di Indonesia bukan saja rapuh, tetapi kalau kita biarkan akan menghadapi kehancuran. Apa buktinya? 1, kekuasaan sudah demikian besarnya dan kekuasaan itu dijalankan secara sewenang-wenang. Yang kedua, kebebasan untuk melakukan ekspresi, memberikan ekspresi, berpendapat ini juga makin dikekang. Public space makin mengkerut, makin mengecil. Kekerasan terjadi di mana-mana. Kemudian juga bagaimana program-program yang disusun bukanlah program-program yang pro rakyat, melainkan program-program yang tadi dikatakan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan keluarga-keluarga tertentu. Bukan keluarga besar Indonesia yang memegang kedaulatan, yaitu rakyat Indonesia. Jadi seakan-akan kedaulatan kita, kedaulatan rakyat sekarang diambil alih oleh para pemimpin politik dan menggunakannya baik di lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kelompoknya. Ditambah lagi beberapa minggu belakangan ini kita melihat bagaimana intervensi terhadap lembaga-lembaga negara, tempat kita berlindung, tempat terakhir kita berlindung. Kita melihat bagaimana hakim-hakim agung dengan menggunakan frasa diundang ke istana. Di dalam prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, di mana independensi dijamin di dalam konstitusi, maka tidak seharusnya para hakim agung, bahkan juga hakim konstitusi, itu dipanggil ataupun diundang oleh lembaga-lembaga atau cabang kekuasaan yang lain. Karena itu nanti akan memengaruhi independensinya. Disinilah ibu, bapak, adik-adik, dan teman-teman semuanya, kita melihat bagaimana etika tidak dijalankan secara utuh. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, nanti kita melihat beberapa komentar netizen yang mengenai yang dipaparkan oleh ibu ini, bagaimana kemunduran ya demokrasi yang ada di negeri ini dan bagaimana rusaknya tentang hukum di negeri ini. Ya, sebenarnya ya hukum ya harus sebenarnya maju, teman-teman. Ya, bukan mengalami kemunduran, karena kita sedang menyongsong 2045 yang merupakan tahun yang dinanti-nantikan Indonesia, yaitu tahun 2045, yaitu ya negara emas. Tetapi yang menjadi permasalahannya, apakah itu menjadi negara emas atau menjadi negara cemas, atau menjadi ya seperti yang disuarakan oleh mahasiswa beberapa waktu yang lalu pada saat demo, yaitu Indonesia gelap. Nah, kalau kita melihat bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia sekarang ini, ya bisa kita katakan ada kemunduran sedikit, dan apalagi tentang hukum dan rusaknya konstitusi. Oke,
teman-teman kita lihat ya komentar netizen di dalam hal ini. Ya, figur-figur semacam ibu inilah yang saat ini dibutuhkan bangsa negara agar tak semakin merusak tatanan kehidupan. Bangkitlah untuk sama-sama memperbaiki. Nah, memang itu sebagai tanggung jawab kita bersama, teman-teman. Baik itu para pejabat masyarakat, baik itu para kaum milenial dan kaum Gen Z, bahwa yang harus kita lakukan adalah untuk bangkit bersama-sama untuk menyusun kembali tatanan kehidupan dan supaya menjaga konstitusi ya dan hukum di negara ini ya supaya tidak semena-mena untuk diubah ya. Artinya bahwa hukum itu tegak lurus. Jadi ketika kebutuhan kita tidak sesuai dengan hukum, maka yang diubah itu adalah kebutuhan, bukan hukum. Ya, karena hukum tetap pada posisinya. Sehingga ya hukum itu tetap tegak lurus. Nah, tapi akhir-akhir ini kadang yang menjadi kebutuhan, maka hukum yang diubah. Hukum yang direvisi itu sesuatu hal yang melemahkan hukum ya. Kemudian kesombongan para penguasa sebagai pengkhianat bangsa, tetap tak peduli dengan keadaan Indonesia gelap. Walaupun mahasiswa dan masyarakat berdemo, semoga Sang Pencipta menunjukkan kekuasaannya pada para pengkhianat bangsa. Oke. Sudah saatnya Mulyono diadili. Nah, Bu Profesor yang bermoral baik, apa hukumnya orang yang jadi presiden 10 tahun memimpin 275 juta penduduk tapi daftarnya menggunakan kepalsuan ijazah? Ya, insinyur, apa sanksinya penipu pendidikan tinggi dan bahkan memimpin membawai departemen lembaga-lembaga dan juga profesi militer, dosen, hakim, jaksa, seniman, pengajar, ulama, dan lain-lain? Apa sanksinya dua itu? Jika saat ini masih ada anaknya yang juga diduga berijazah bukan asli, segera adili agar RI kembali ke marwah negara bangsa di kehidupan dunia. Ya, memang teman-teman, ya saat ini ada pihak-pihak tertentu yang mempermasalahkan mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Dan itu juga sudah respon oleh Pak Jokowi dan juga direspon oleh UGM, di mana tempat Pak Jokowi ya menempuh pendidikan. Dan kita tidak tahu, ini masih belum selesai, apakah nantinya akan ditunjukkan apakah memang asli ijazah Pak Jokowi atau bukan. Nah, kita menunggu waktunya, ya tentu waktu yang akan menjawab. Ya mungkin bukan sekarang, tetapi waktu yang akan menjawab ke depannya. Oke, bangkitlah rakyat dan saudaraku, Jokowi sudah merusak GM dengan ijazah palsunya Jokowi, wajib diadili. Oke. Kemudian bicara bersuara gelap pun seolah percuma. Mereka ugal-ugalan korupsi malah tetap kuat dan rakyat yang jadi korban. Sungguh tega, di mana fungsi untuk melindungi rakyatnya di mana. Ya memang tindakan korupsi di negara Indonesia ini tidak menjadi rahasia lagi. Ya, itu sudah terang-terangan dan tentu ya kita mengharapkan kepada penegakan hukum benar-benar memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku koruptor, ya pelaku korupsi, apalagi seperti korupsi di Pertamina, teman-teman, ya menghabiskan uang negara kuadriliun dan belum lagi kerugian masyarakat di dalamnya. Nah, itu menandakan bahwa kita sedang krisis mengenai ya korupsi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama, bahwa akar masalah di negara ini sebenarnya adalah masalah korupsi. Ketika korupsi sudah diatasi, ketika korupsi sudah diberantas, dan ketika korupsi sudah dituntaskan, maka ya negara ini menjadi aman. Artinya bahwa pembangunan bisa berjalan. Kenapa? Karena korupsi sudah diberantas. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan. Kemudian ya tingkat kemiskinan itu bisa ditekan. Ya, karena tentu ketika tidak ada korupsi, maka itu juga akan membuka lapangan pekerjaan dan tentu
perekonomian negara menjadi tumbuh. Nah, makanya ya salah satu untuk pemberantasan korupsi itu yaitu dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya, ya seperti hukuman mati atau juga perampasan aset. Dan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan satu transparansi ya di dalam pemerintah sendiri, karena ya di dalam pemerintah tentu ada oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan, yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang dipercayakan kepada mereka. Makanya sangat penting sekali tentang transparansi dan juga hukuman kepada para koruptor, karena ketika hukuman itu sangat berat sekali, maka yang lain itu yang memiliki niat, maka dia pasti mengundurkan niatnya itu ya, sehingga dia tidak melakukan lagi. Oke, kita lanjut. Polemik yang berkepanjangan efek kalau konstitusi diinjak-injak. Nah, negara dipimpin Mulyono hukum hancur, konstitusi rusak parah, ekonomi merosot, negara diambang kehancuran. Kita tinggal mengharapkan pada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sama dengan Mulyono, Indonesia gelap, diambang kehancuran, negara hancur gara-gara Jokowi. Ya memang itu harapan kita teman-teman kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya membenahi kembali tentang hukum di negara ini dan bagaimana sistem demokrasi harus ditegakkan, dan tentu tidak terlepas dari jangan sampai konstitusi ditabrak hanya karena kepentingan sendiri. Oke, itu teman-teman tentang komentar netizen ya. Silakan memberikan komentar Anda dengan hal ini, dan kita percaya bahwa Indonesia ya bisa meraih menjadi negara emas ya, dan menjadi negara maju di tahun 2045.